Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyakum tahiyatul Islam, tahiyatul ahlil jannah, tahiyatul mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya, Ibu Sari Nurita, serta teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Kami banggakan tentunya. Izinkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan salah satu materi yang sangat penting dalam mata kuliah komunikasi antar budaya, yakni etika komunikasi antar budaya. Baik, sebelum itu marilah kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan ke next. Nah, dalam kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang ya. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Dafai Sanandi, kemudian Muhammad Cepi Revi, Putri Salma, Korota Ayun, dan Halina Najmati. Ya, materi yang akan kami bawakan, akan kami bahas ya dalam eh, garis besar etika komunikasi antar budaya ini adalah yang pertama, etika dalam komunikasi antar budaya, yang kedua, tantangan utama dalam memahami perbedaan budaya, yang ketiga, strategi komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman sehingga etika tersebut dapat terlaksana. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap komunikasi dan persepsi. Dan yang kelima, yang terakhir, yakni pentingnya etika komunikasi antar budaya dan dampak buruk pelanggaran etika. Ya, selanjutnya akan dijelaskan ya oleh kawan-kawan saya. Kepada yang berkesempatan atau yang di materi ini, kami persilakan. Oke, terima kasih. Yang pertama, subbab pembahasan pertama ini yaitu etika dalam komunikasi antar budaya. Nah, etika secara umum didefinisikan sebagai secara pergaulan, aturan, dan perilaku masyarakat umum serta penentuan nilai baik dan tidak baik. Nah, etika komunikasi di sini didefinisikan sebagai standar, prinsip, atau ukuran bagaimana seseorang itu harus berperilaku dengan baik selama kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Jadi pada intinya etika dalam komunikasi antar budaya itu adalah pedoman moral dan tata cara berperilaku saat berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nah, etika ini menjadi penting agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik tanpa menyinggung pihak manapun. Nah, dalam komunikasi antar budaya, seseorang perlu memahami bahwa setiap budaya ini memiliki nilai, moral, dan cara berbicara yang berbeda. Sehingga apa yang dianggap sopan di suatu budaya bisa jadi dianggap kurang pantas di budaya lain. Etika komunikasi juga menunjukkan kualitas moral seseorang karena cara berbicara, menyampaikan gagasan, dan menghargai pendapat orang lain mencerminkan nilai dan identitas suatu bangsa. Nah, oleh karena itu, komunikasi yang baik ini harus memperhatikan konteks budaya lawan bicaranya. Nah, perbedaan budaya itu sering kali menimbulkan kesalahpahaman karena masing-masing budaya memiliki standar moral yang berbeda. Tidak ada ukuran tunggal untuk menentukan benar atau salah dalam etika antar budaya. Makanya diperlukan agar kita terus belajar memahami sistem etika budaya lain agar terciptanya komunikasi yang efektif dan beretika. Boleh di next? Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada prinsip etika dalam komunikasi antar budaya. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama itu menghormati perbedaan budaya. Setiap budaya ini memiliki nilai, moral, dan keyakinan yang unik. Makanya diperlukan untuk kita menghormati dan menerima perbedaan ini agar kita itu tidak menyinggung pihak yang lain. Nah, yang kedua itu ada empati dan sensitivitas budaya.
memahami dan merasakan perspektif orang lain berdasarkan latar belakang budaya mereka itu adalah inti dari komunikasi antar budaya yang efektif. Nah, empati ini memungkinkan seseorang untuk memahami konteks budaya lain sehingga dapat menghindari sikap atau tindakan yang dianggap tidak sopan. Yang ketiga itu ada menghindari stereotip dan prasangka. Komunikasi yang etis dalam konteks antar budaya ini harus bebas dari stereotip yang seringkali menggiring kepada prasangka dan diskriminasi. Setiap individu itu harus diperlakukan sebagai pribadi yang unik, bukan berdasarkan stereotip yang beredar tentang budaya mereka. Yang keempat itu ada keterbukaan dan fleksibilitas. Nah, keterbukaan ini untuk mendengar dan belajar dari budaya lain itu sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya komunikasi juga dibutuhkan karena gaya komunikasi yang diterima di suatu budaya itu mungkin tidak sesuai dengan budaya lain. Yang kelima itu ada menghargai nilai-nilai universal, misalnya seperti nilai kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab yang berlaku dalam setiap komunikasi, termasuk dalam konteks antar budaya. Nah, nilai-nilai ini itu dapat membantu kita untuk menjaga integrasi dan saling percaya antara para komunikator dari budaya yang berbeda. Nah, yang terakhir itu ada menggunakan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang netral, jelas, dan sopan ini merupakan bagian penting dari etika komunikasi. Memahami perbedaan dalam bahasa tubuh, isyarat, dan ekspresi juga menjadi penting karena bisa berbeda maknanya di tiap-tiap budaya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan utama dalam memahami perbedaan budaya. Nah, jadi Indonesia ini kan adalah salah satu negara gitu ya dengan tingkat keragaman suku, budaya, dan juga agama yang sangat tinggi gitu. Jadi wajar banget ketika berbagai permasalahan ini timbul gitu akibat perbedaan tersebut. Nah, dalam konteks memahami eh, komunikasi antar budaya ini merupakan hal yang sangat penting gitu ya untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menginterpretasikan gitu perilaku komunikasi di masyarakat yang mana itu tuh budayanya berbeda gitu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengamalan pengalaman dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda seperti gaya dalam berkomunikasi, memersepsikan sesuatu hingga perilaku mereka gitu. Nah, dengan kemampuan tersebut, dengan kemampuan memahami perbedaan tersebut, bisa tercipta komunikasi yang lebih efektif dan juga saling menghargai. Karena komunikasi antar budaya ini kan adalah proses komunikasi dan interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Di konteks era globalisasi seperti sekarang ini, banyak tantangan dalam melakukan komunikasi lintas budaya gitu. Namun dengan kesadaran dan juga pemahaman yang benar. Nah, komunikasi lintas budaya dalam uh, yang benar itu bisa membawa manfaat yang besar bagi hubungan antar individu satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan membahas tentang perbedaan bahasa gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, setiap negara ini kan memiliki bahasa yang berbeda gitu. Jangan kan kita membahas antar budaya, antar negara. Kita lihat saja di negara kita gitu. Kita yang masih satu negara aja memiliki banyak bahasa gitu kan, apalagi yang sudah berbeda negara gitu. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan kesalahpahaman dan juga kebingungan dalam proses komunikasi. Jadi, oleh karena itu, gitu ya, diperlukan upaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa tersebut seperti adanya terjemahan atau menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Nah, yang kedua, ini ada perbedaan nama dan juga nilai budaya gitu ya. Tantangan yang kedua ini kan terkait norma dan juga nilai-nilai budaya yang mana setiap negara itu pasti memiliki norma dan juga nilai budaya yang berbeda seperti cara berbicara, cara berpakaian ataupun berperilaku gitu ya di masyarakat. Nah, hal ini tuh bisa menimbulkan benturan budaya dalam proses komunikasi gitu.
Oleh karena itu penting gitu ya buat kita untuk meneliti dan juga memahami norma nilai budaya negara lain gitu. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun benturan budaya-budaya yang itu tuh tidak diperlukan gitu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada perbedaan cara berpikir dan juga gaya pandang. Nah, tantangan yang ketiga dalam komunikasi lintas budaya ini adalah gaya berpikir dan cara pandang. Karena setiap negara ini kan memiliki mentalitas ataupun perspektif yang berbeda gitu ya, tergantung pada latar belakang budaya dan juga sejarahnya masing-masing gitu. Yang mana hal ini tuh bisa menyebabkan interpretasi yang berbeda dari pesan yang dikirim atau diterima gitu. Jadi hal-hal inilah yang melatar belakangi timbulnya tantangan-tantangan utama dalam memahami perbedaan budaya gitu. Nah, selanjutnya kita eh, akan membahas hal lainnya yang akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja strategi komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Dalam konteks komunikasi antar budaya, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang damai, mengurangi kesalahan informasi dan juga meredakan ketegangan saat yang sangat diperlukan. Keefektifan dalam komunikasi antar budaya hanya akan tercapai ketika kedua belah pihak mampu memberikan makna yang serupa terhadap pesan budaya yang mereka saling pertukarkan. Di sisi lain, komunikasi antar budaya yang kacau cenderung menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada konflik dalam pertengkaran ketika kedua belah pihak memberikan makna yang berbeda terhadap pesan seperti ini. Salah satu langkah yang dapat diambil merupakan dengan menghargai budaya orang lain sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, sebagai makna dalam memersepsi perbedaan yang ada, di sini ada beberapa yang dikemukakan untuk beberapa langkah strategi komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu ada menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan kunci untuk menghindari konflik budaya. Kita harus menghargai beberapa budaya dengan mempelajari dan memahami nilai-nilai yang ada dan dipegang oleh masyarakat dalam hal yang berbeda. Hal ini harus kita berusaha untuk meningkatkan toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Terus yang kedua ada berkomunikasi yang baik. Ini dengan komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu untuk memahami perbedaan kebudayaan ketika kita menjalin komunikasi yang baik kepada orang-orang yang saling memberi pemahaman yang lebih mendalam sekaligus memberi kesempatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada meningkatkan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan toleransi dan memahami perbedaan budaya yang dapat membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat lain sehingga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan rasa saling menghargai. Yang kelima ada menghindari diskriminasi. Budaya tertentu dapat memperburuk konflik dan memperdalam perbedaan. Kita harus berusaha untuk menghindari diskriminasi dengan menghormati hak asasi manusia dan menghindari sikap yang merendahkan atau merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dan yang terakhir di sini ada menjalin kerjasama. Kerjasama antar berbagai kelompok budaya dapat membantu untuk mengurangi perbedaan dan konflik. Ketika kita menjalin kerjasama dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini kita harus berupaya untuk membangun hubungan yang saling menggantungkan dan memperkuat keberagaman budaya di Indonesia. Untuk menghadapi perbedaan antar budaya di Indonesia ini yang menciptakan harmoni sosial, maka kita harus berusaha untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang tidak rendah dibandingkan budaya sendiri dengan melakukan hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan. Yakni kita dapat juga menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif serta menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
pada kami persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Cepi yang telah menjelaskan materi sebelumnya, yakni strategi, ya. Strategi. Kemudian ada peran gitu, peran dari budaya terhadap komunikasi dan persepsi gitu. Itu kita ada sedikit pengantar ya. Pemahaman terhadap komunikasi itu dimulai dari apa sih? Dimulai dari proses internal individu. Nah, itu disebut dengan persepsi ya. Itu persepsi itu bukan hanya sekedar melihat gitu. Jadi ya, apa ya? Merupakan mekanisme kompleks yang kompleks memilih dan menafsirkan rangsangan gitu ya. Jadi dia proses internal yang dalamnya ada mekanisme kompleks dalam memilih atau menafsirkan pasangan yang ada di sekitar dirinya gitu. Nah, proses ini menjadi fondasi utama dalam menentukan bagaimana kita berinteraksi dan membentuk hubungan. Kegagalan dalam memahami proses ini seringkali menjadi akar dari inovativitas dan komunikasi gitu ya, terutama antar budaya. Jadi sangat penting persepsi ini dibentuk dengan cara yang baik sehingga tidak ada apa ya diskomunikasi atau miskom gitu ya antar budaya yang ada di daerah tersebut gitu ya teman-teman semua. Baik, kita next ya. Ini dia beberapa peran yang ada, yang hadir dalam komunikasi dan persepsi yang terpengaruh oleh budaya gitu, teman ya. Pertama, dalam terhadap komunikasi, yakni mempengaruhi gaya komunikasi. Ya, seperti kita ketahui ya, persepsi itu bisa saja mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Apa budaya maksud budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Misalnya, seorang yang berasal dari Pulau Sumatera dan orang yang berasal dari Pulau Jawa, kita ketahui pasti ada karakteristik yang sangat berbeda dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Misalnya dalam misalnya dalam komunikasi orang-orang Sumatera biasanya memang agak sedikit lebih tinggi tonnya, agak sedikit lebih tinggi cara bicaranya gitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat di budaya Jawa, maka agak sedikit lebih halus, bahkan sangat halus ya teman-teman. Sehingga ketika dipertemukan kedua budaya ini akan sangat berpengaruh dalam segi komunikasi. Kemudian mengatur norma interaksi. Itu dijelaskan juga ya oleh teman-teman kita yang di awal tadi soal perbedaan norma dan juga budaya gitu ya. Nah, peran budaya ini mengatur norma interaksi. Jadi dengan budaya tersebut kita bisa mengatur diri kita untuk bisa menyesuaikan norma-norma yang ada di dalam lingkungan yang kita datangi gitu. Misalnya kita datang ke dalam lingkungan yang sangat bersih. Misalnya kita ke Jepang itu. Indonesia kan kita tahu ya, di Indonesia untuk buang sampah itu masih sembarangan dan juga masih kurang tertib gitu teman-teman. Tapi jika kita datang ke Jepang gitu ya, norma tersebut budaya itu dapat nih dapat mempengaruhi norma kita dan mengatur norma kita dalam berinteraksi, dalam berbicara dan juga dalam Jepang juga kan kalau misalnya asal berbicara kepada orang itu kan agak kurang baik gitu ya. Jadi bisa mengatur diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian mendikte bahasa non formal gitu. Ya, bahasa kita kan terbagi menjadi beberapa menjadi dua ya, menjadi dua bagian. Yang pertama formal dan juga non formal gitu teman. Eh, dengan dengan budaya itu mempengaruhi komunikasi, kita dapat mendikte budaya non formal kita misalnya eh, kita bisa menyesuaikan budaya-budayanya itu gimana kalau misalnya kita ingin mengucapkan sesuatu dengan cara yang baik gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita dengan gestur itu kan kadang ada budaya-budaya yang kurang kurang menerima gitu. Jadi dengan adanya peran budaya ini di komunikasi bisa mendikte bahasa non formal kita dengan sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut ya. Kemudian menentukan keefektifan itu, keefektifan dari komunikasi tersebut. Dengan adanya budaya, kita dapat mengetahui gimana cara komunikasi yang efektif, gimana cara komunikasi yang baik dan benar, sehingga tidak bertele-tele mungkin, sehingga tidak apa ya, tidak tidak kemana gitu cara komunikasinya gitu. Jadi to the point saja
atau bahkan terus terang saja gitu. Karena kan ada beberapa budaya yang dia lebih suka terus terang tanpa tanpa adanya basa-basi gitu ya. Kayak mungkin kalau nggak salah di Jerman ataupun di Jerman ya kalau nggak salah ya. Jadi di Jerman tuh lebih suka dengan terus terang tanpa bertele-tele atau tanpa mengucapkan kata-kata yang seperti di Indonesia. Di Indonesia kan kita harus mohon maaf, mohon izin dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau di Jerman mungkin lebih efektif gitu ya, lebih lebih the point aja gitu. Jadi ini menentukan keefektifan dalam menyampaikan komunikasi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Ini adalah peran budaya terhadap komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah eh, terhadap persepsi. Yang pertama adalah membentuk filter rangsangan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasannya persepsi itu adalah rangsangan atau apa ya, pancingan yang ada dari dunia luar gitu, dari luar seorang individu gitu. Jadi nggak langsung terbentuk sebuah sebuah persepsi seorang tanpa dia mengalami sebuah pengalaman atau melakukan hal-hal yang seperti biasa di dalam hidupnya gitu ya. Sehingga dengan dia melaksanakan kegiatan di masyarakat, dengan dia turun kepada masyarakat akan terbentuk persepsi. Nah, dengan peran budaya ini, maka persepsi itu bisa dapat eh, filter gitu. Jadi mungkin dia awalnya datang misalnya dalam sebuah daerah yang budayanya agak berbeda atau ya kebiasaan agak berbeda. Dengan dia mempunyai budaya, dia akan memfilter, oh kayaknya ini beda, beda ini deh, beda apa? Beda cara gitu, beda kebiasaan. Dengan itu dia akan mempunyai persepsi yang positif aja gitu. Nggak ada persepsi, mungkin ada negatif, cuman dengan filter maka negatifnya akan sedikit berkurang atau bahkan menghilang gitu ya. Dengan kita memfilter persepsi kita tersebut dengan menggunakan budaya. Kemudian menentukan interpretasi gitu ya. Ya, dengan kita ini peran budaya ini dapat memberikan kerangka atau makna yang menafsirkan kata atau gestur dan ekspresi seseorang sehingga interpretasi kita terhadap budaya orang lain atau terhadap gestur atau ucapan orang lain akan dapat ditentukan sesuai budayanya gitu ya. Jadi kita nggak asal interpretasi, nggak asal menyimpulkan gitu. Oh, kayaknya orang kurang baik dan sebagainya gitu. Padahal itu emang budayanya gitu kan. Emang kebiasaan seperti itu. Oke. Kemudian peran budaya terhadap hasil belajar pengalaman. Ya, persepsi itu kan cerminan gitu ya, cerminan pengalaman masa lalu yang tentunya berbeda-beda. Dengan adanya peran budaya ini dapat menentukan, dapat mengatur gitu ya, dapat mengatur pengalaman-pengalaman tersebut sehingga apa ya, sehingga dapat terarah gitu dengan budaya tersebut. Jadi walaupun ada hasil belajar yang berbeda-beda, tapi bisa tetap teratur dan bisa saling menghormati antar satu sama lain gitu ya, antar persepsi tersebut. Kemudian yang terakhir memicu prasangka. Ya tentu saja ya, persepsi itu hasil sebelum akhirnya mungkin ya. Sebelum akhirnya akan membentuk suatu stereotip atau ya mungkin akhir bisa dibilang akhir ya. Stereotip atau prasangka gitu ya. Terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu ya. Misalnya kita datang ke sebuah daerah yang eh, budayanya itu kurang baik gitu ya. Kita tahu itu budayanya, cuman dengan kita melihat situ, kita mengalami hal tersebut, kita merasakan ya, kita akan memunculkan atau memicu prasangka atau stereotip depan gitu. Wah, ini kayaknya kurang baik nih. Ini kayaknya tempat yang ya kurang baik gitu, ya. Tidak baik, tempat yang saya seharusnya tidak di sini begitu. Itu adalah stereotip yang muncul gitu. Jadi sebuah persepsi yang dipengaruhi oleh budaya. Nah, itu ya dari peran budaya terhadap komunikasi dan persepsi. Cukup banyak peran-peran yang hadir dari komunikasi dan persepsi ini gitu, teman-teman. Jadi ya budaya sangat penting untuk dapat mengatur, mengarahkan, dan juga mengontrol komunikasi kita dan persepsi kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu di Indonesia, baik itu di keluarga kita, atau baik itu di lingkup yang lebih luas seperti lingkup internasional antara negara gitu ya. Ya itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir. Selanjutnya ada mengapa kita perlu menerapkan etika komunikasi gitu dalam berbudaya. Jadi etika komunikasi antar budaya ini kan sangat penting ya, karena setiap masyarakat, setiap bangsa memiliki nilai, norma, dan juga kebiasaan yang berbeda-beda.
Jika kita memahami dan menerapkan etika-etika ini, gitu, maka hubungan antar individu maupun antar bangsa nantinya diharapkan gitu dapat menjadi lebih baik dan juga harmonis. Adapun beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, pemahaman dan kesadaran kultural. Nah, dengan memahami etika komunikasi antar budaya, kita jadi lebih sadar gitu bahwa setiap budaya memiliki cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang berbeda-beda. Nah, kesadaran ini nantinya diharapkan dapat membuat kita lebih bijak gitu dalam bersikap dan juga tidak mudah menilai budaya lain secara negatif atau merendahkan budaya lain. Yang kedua ada fasilitasi kolaborasi global. Di dunia sekarang yang sudah canggih dan juga sudah modern ini, kita perlu sekali ya untuk memahami etika komunikasi lintas budaya karena dengan memahami ini juga kita bisa lebih mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, entah itu dari yang berbeda bangsa, berbeda kota maupun berbeda berbeda negara gitu tanpa nantinya menyinggung perasaan atau menimbulkan salah paham. Yang ketiga, ada peningkatan diplomasi dan hubungan antar negara. Etika komunikasi juga membantu kita untuk memperkuat hubungan antar bangsa. Jika para diplomat, pelajar, ataupun pekerja mampu berkomunikasi dengan baik dan juga dengan bisa menghargai satu sama lain, maka hubungan antar negara nantinya akan lebih damai dan juga bisa saling menguntungkan. Yang keempat, ada pengembangan kemampuan interpersonal. Selain tadi, etika dalam komunikasi juga melatih kita gitu untuk menghargai orang lain, berusaha untuk sabar, empati, dan juga bertindak sopan dengan orang lain. Nah, semua itu adalah kemampuan sosial yang penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada pemberdayaan individu. Orang yang mampu berkomunikasi dengan baik gitu, antar lintas budaya biasanya lebih percaya diri, terbuka, dan mudah beradaptasi di lingkungan manapun. Maka dari itu pentingnya kita memahami etika dalam berkomunikasi antar budaya agar nantinya juga kita dapat mudah gitu untuk diterima oleh orang lain. Yang keenam, ada pengenalan ide dan juga nilai budaya. Dengan komunikasi antar budaya yang baik gitu, kita nantinya dapat saling bertukar ide, mengenal nilai budaya lain, dan juga memperkaya wawasan tentang budaya lain tanpa kehilangan jati diri budaya sendiri. Jadi kita memahami budaya orang lain, tapi kita juga tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Dan yang terakhir itu ada pengembangan karir. Jadi di dunia kerja yang semakin global atau semakin luas ini, kemampuan berkomunikasi lintas budaya itu menjadi nilai tambah gitu. Karena orang yang memiliki etika komunikasi yang baik gitu akan lebih mudah diterima, dipercaya dan juga mungkin nantinya bisa mendapatkan peluang karir yang lebih luas. Oleh karenanya, menerapkan etika komunikasi antar budaya itu sangat penting agar kita bisa memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan orang lain dari latar budaya yang berbeda. Dengan etika yang baik juga, diharapkan kita bisa menciptakan komunikasi yang harmonis, saling menghormati, dan juga memperkaya nilai budaya di tengah perbedaan. Boleh di next? Selanjutnya, setelah kita men- mengetahui gitu, mengapa penting untuk mempelajari etika antar budaya, kita juga harus mengetahui apa sih dampak buruk jika kita tuh melanggar etika komunikasi antar budaya. Jika seseorang tidak memperhatikan etika dalam berkomunikasi dengan budaya lain, maka hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah yang serius gitu. Sebagai contohnya, yang pertama, rusaknya hubungan. Ketidakpedulian atau ketidaksensitifan terhadap norma-norma budaya bisa menghasilkan ketidakpercayaan dan ketegangan antar budaya. Jadi, jika kita tidak peduli atau tidak peka terhadap budaya orang lain, misalnya dengan berkata atau bertindak sembarangan, maka hal itu dikhawatirkan bisa menimbulkan ketegangan, kecurigaan, atau bahkan permusuhan antar budaya. Nah, yang kedua ada kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak efektif akan menimbulkan sebuah ambiguitas sehingga akan mendorong timbulnya kesalahpahaman antar budaya hingga perpecahan. Nah, eh, dengan komunikasi yang tidak efektif atau tidak sopan, dikhawatirkan bisa menimbulkan salah tafsir gitu. Akibatnya, mungkin niat baik kita yang kita artikan itu baik,
dapat disalahartikan dan menyebabkan pertengkaran atau perpecahan antar satu sama lain. Yang ketiga, ada merusak reputasi, tindakan atau ucapan yang dianggap tidak menghormati ataupun merendahkan budaya tertentu dapat menciptakan citra negatif yang nantinya sulit diperbaiki sehingga akan menimbulkan perpecahan. Jadi tindakan atau ucapan yang menyinggung budaya lain ini dianggap tidak sopan atau dapat menurunkan citra diri. Maka dari itu, sekalinya reputasi rusak, maka nantinya pasti akan sulit diperbaiki. Maka dari itu pentingnya kita untuk tidak menyinggung budaya lain atau bisa gitu menghormati satu sama lain agar nantinya citra kita juga tidak buruk di hadapan budaya lain. Yang keempat itu ada gangguan kinerja. Dalam konteks bisnis atau perusahaan internasional, pelanggaran etika dalam komunikasi antar budaya dapat mengganggu kinerja suatu kelompok dan dapat menyebabkan penurunan visi misi yang akan dicapai. Jadi, kalau dalam dunia kerja itu pelanggaran etika antar budaya pastinya bisa menghambat kerja tim gitu. Karena dengan pelanggaran itu mungkin nantinya dapat menurunkan semangat ataupun menimbulkan ketidaknyamanan gitu antara satu sama lain. Dan nantinya dengan hal-hal tersebut itu takutnya dapat mengganggu pencapaian tujuan bersama karena munculnya konflik atau rasa tidak nyaman antar satu sama lain. Dan yang terakhir ada konsekuensi hukum. Komunikasi yang tidak etis antar budaya, terutama jika melibatkan penghinaan atau pernyataan palsu, dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik, fitnah, dan dapat mengakibatkan tindakan hukum. Jadi jika kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik ataupun melanggar etis dan mungkin menyinggung budaya lain gitu seperti menghina ataupun menyebarkan pernyataan palsu gitu nantinya bisa dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, hal ini takutnya berujung pada tindakan hukum dan hal itu takutnya juga berdampak buruk gitu untuk diri kita sendiri maupun nantinya dampak buruk juga untuk budaya kita sendiri. Maka dari itu, melanggar etika komunikasi antar budaya dapat menimbulkan berbagai masalah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka dari itu penting bagi setiap individu untuk menjaga sopan santun, menghormati perbedaan budaya, dan berhati-hati dalam berucap maupun bertindak agar nantinya komunikasi tetap berjalan dengan baik dan juga bisa saling menguntungkan antara satu sama lain. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Boleh dilanjut. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan materi kita pada kesempatan hari ini. Dan ini sudah di akhir dari materi ini, kesimpulan. Ya, pada kesimpulannya adalah etika komunikasi antar budaya itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan yang ada, teman-teman. Kita perlu menghormati nilai-nilai dan norma-norma budaya lain, gitu ya. Terus bersikap empati, terbuka, dan sopan. Dengan etika yang baik, dengan etika yang komunikatif, menjaga komunikasi menjadi efektif, saling menghargai, dapat membangun kerukunan dalam masyarakat multikultural. Terkhusus di negara kita, negara yang sangat banyak suku-suku dan bangsa-bangsanya, kita dapat menjaga hubungan harmonis itu dengan menerapkan etika komunikasi antar budaya yang ada. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, jika ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Karena kami tahu kami hanya seorang pelajar yang juga sangat yang masih belajar, masih menempuh proses pembelajaran, sehingga pasti masih banyak sekali kesalahan-kesalahan dan mungkin typo-typo yang kami sebutkan tadi ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.